Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat beribadah di rumah Tuhan yang kudus dan indah, di dalam hubungan keluarga, lepas keluarga maupun rumah tangga, lepas rumah tangga yang kita lakukan pada saat ini. Dan tidak terasa kita masuk pada hari Minggu pada tanggal 14 Juni 2020 dan kita akan segera memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati pikiran kita. Saat teduh bagi kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya jemput Ibu Bapak untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam pentahbisan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Dipersilakan duduk kembali. Mengawali perjumpaan kita yang indah ini di dalam peribadahan hari Minggu ini, kita awali dengan mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, bait pertama dan baitnya yang ketiga. Kini kita sampai di dalam doa pengakuan dosa dan juga petunjuk hidup baru. Marilah kita berdoa menyesali dosa kita dan mohon pengampunan Tuhan kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan yang berpaling kepadamu, sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Pelihara kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Kembali kita mengangkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37, bait pertama hingga baitnya yang kedua.
Sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab sesuai dengan amanat Nas GKE yang terambil dari kitab Kejadian pasal 18 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-15, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa yang sungguh teramat baik, boleh diberikan kesempatan baik seperti ini pula di dalam peribadahan yang kami lakukan di rumah tangga kami masing-masing, dan biarlah dari awal pertengahan hingga berakhirnya roh Tuhan yang sangat kudus menuntun bahkan memberkati kami. Kami bersyukur bahwasanya kesempatan baik ini pula kami pergunakan untuk datang ke hadirat-Mu, memohon petunjuk-Mu, sehingga senantiasa pula kami bersinergi bahkan penuh semangat untuk menjalani kehidupan yang telah Tuhan percayakan. Dan firman-Mu akan kami bacakan keluarga lepas keluarga, bahkan rumah tangga lepas rumah tangga sebentar lagi berdasarkan dengan amanat Nas GKE. Berfirmanlah Bapa yang sungguh teramat baik. Kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari kitab Kejadian pasal 18 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-15 dengan judul perikop Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Demikian firman Tuhan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki." Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa, sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi ini. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita ikrarkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita sampai di dalam perenungan firman Tuhan, kembali kita angkat pujian kita dari Nyanyikanlah Kidung Baru, nomor 116, bait pertama hingga baitnya yang kedua. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan sokak menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sampailah di dalam perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Firman-Mu akan kami dengarkan bersama-sama pada saat ini juga. Biarlah Engkau menguatkan kami, menolong kami dengan Roh-Mu yang sangat kudus, agar menghantarkan kami ke dalam pemahaman pengertian dan segera boleh kami lakukan. Buang pikiran kami jauh-jauh yang tidak menentu, yang menghambat Roh-Mu yang sangat kudus itu bekerja, memperlengkapi kami. Berbicaralah Bapa yang sungguh teramat baik, maka kami siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita di hari Minggu yang indah ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38, kemudian dilanjut pada Matius pasal 10 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8.
dengan judul perikop belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukat, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Amin untuk firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan saya mengharapkan kabar kita sungguh teramat baik dan penuh sukacita, karena apapun yang mengitari bahkan kita rasakan pergumulkan, Tuhan tidak membiarkan umat yang percaya kepadanya, tetapi memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk boleh menjalani bahkan mengatasi setiap pergumulan, sehingga sukacita demi sukacita kita rasakan. Secara khusus memang di hari Minggu yang indah ini, Tuhan Yesus menyertai bahkan memberkati keluarga lepas keluarga, bahkan rumah tangga lepas rumah tangga sidang Jemaat GKI Immanuel Kumai, dan terlebih lagi diperlengkapi dengan firman Tuhan yang sudah boleh kita dengarkan di dalam Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38 dan dilanjut lagi Matius 10 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Dan yang menarik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Matius 9 ayat 35 hingga 38, ya kalau kita perhatikan Alkitab kita itu diawali dengan kata demikianlah. Nah, kata itu menunjukkan sebuah kesimpulan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, sehingga memang bacaan ini merupakan kesimpulan dari pelayanan Yesus itu sendiri. Diceritakan bagaimana Tuhan Yesus berkeliling ke semua kota dan juga desa dengan tujuan untuk mengajar ya di rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan juga kelemahan orang-orang yang dijumpainya. Nah, di banyak kota dan juga desa yang dimasuki Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, ada begitu banyak orang yang memerlukan pelayanan. Sementara yang dapat melayani itu dikatakan hanya sedikit. Nah, oleh sebab itu tergerak oleh belas kasihan, Tuhan Yesus menyampaikan kepada para pengikutnya untuk berdoa, meminta kepada Bapa di sorga agar mengirimkan lebih banyak lagi para pelayan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus berkeliling ke semua kota dan juga desa. Nah, Yesus tidak hanya mengunjungi kota, tetapi juga desa. Ini sangat menarik karena memang memiliki arti yang sangat penting. Artinya bahwasanya Yesus tidak hanya datang bagi mereka yang tentu saja mempunyai kesejahteraan hidup, yang memiliki kekayaan dan juga kehormatan, tetapi juga bagi orang yang kecil, yang miskin dan juga tidak terhormat. Nah, kedatangan Yesus membawa pengharapan kepada mereka yang ada di kota
maupun di desa, yang kaya maupun yang miskin. Nah, Yesus mengunjungi kota dan desa tanpa terkecuali dengan cara berkeliling. Nah, artinya Tuhan Yesus ini selalu bergerak dan bergerak. Ia terus bergerak. Dia terus menggerakkan Injil. Dia tidak hanya bertahan di satu tempat saja, tetapi dia harus berpindah-pindah ya untuk mencapai sebanyak mungkin pendengar yang tentu saja bisa diraih oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, Tuhan Yesus melenyapkan segala penyakit dan juga kelemahan. Pelayanan Tuhan Yesus tidak hanya memberi kesembuhan rohani, tetapi juga kesembuhan fisik. Pemberitaan kerajaan sorga sering juga diikuti dengan peristiwa penyembuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini juga memang sebabnya banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, yaitu untuk melihat tanda-tanda ataupun mujizat yang dikerjakan oleh Yesus itu sendiri. Nah, kesimpulan pelayanan Yesus ini tidak hanya berkaitan dengan apa yang Yesus lakukan. Dan teks bacaan kita ini juga menceritakan tentang bagaimana Yesus tidak memandang orang banyak. Ya. Bagaimana juga Yesus ini tidak memandang, maksudnya orang banyak sebagai objek mencari ketenaran. Ya, Yesus memang memandang mereka dengan belas kasihan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, melihat orang banyak itu, Yesus sekali lagi berbicara dengan para muridnya. Dia mengatakan bahwa tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Nah, dia sedang memposisikan orang banyak dalam analogi pertanian, yaitu sebagai tuaian. Orang banyak itu adalah panen yang banyak. Nah, artinya Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa mereka tidak kekurangan orang yang dilayani. Banyak orang yang bisa dilayani. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah kekurangan pekerja untuk melayani orang-orang tersebut. Kekurangan pekerja ataupun pelayan. Karena itu Tuhan Yesus mendorong para muridnya untuk meminta kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tuhan Yesus sedang menunjuk Allah sebagai Tuhan yang mempunyai tuaian. Allah lah yang mempunyai orang banyak itu sebagai panen rohani. Nah, keterpanggilan menjadi pelayan sebenarnya ini adalah pekerjaan Allah yang mengirimnya. Allah lah yang mempunyai jemaat, bukan pelayan. Nah, pelayan adalah pekerja, bukan pemilik. Allah lah pemilik dari jemaat. Para murid diminta untuk meminta kepada Allah supaya mengirim pekerja untuk pelayanan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini menyaksikan bahwa memang betul, ya sekali lagi saya katakan, tuaian memang banyak tetapi pekerja itu sedikit. Ayat 37 dari Matius pasal 9. Sedikit orang yang bersedia mengembangkan potensinya untuk menjadi pekerja Kristus. Oleh karenanya, bacaan kita hari ini mengingatkan akan keberadaan kita. Siapakah kita di hadapan Allah? Dan pilihan hidup apa yang harus kita ambil bahkan putuskan? Sebab menarik sekali sepanjang bulan Juni 2020 ini oleh Almanak Nas GKI subtema khotbah kita ya, mengajak kita semua untuk mengambil jalan hidup menjadi jawaban dengan menjadi saksi iman pekerja Kristus. Pada saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sedang memasuki bulan kesaksian dan juga pelayanan. Kita semua diajak untuk semakin mengasah dan juga mengembangkan potensi kita untuk menjadi mitra Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi pekerja Kristus. Menjadi pekerja seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Pekerja yang berkomitmen. Komitmen hanya kepada Tuhan Yesus sendiri, Sang Kepala Gereja. Dan itu mengartikan bahwa pelayanan tidak bisa dilakukan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dengan bebas berbuat semau sendiri.
tidak bisa dilakukan dengan menganggap sebagai urusan sendiri. Karena pekerjaan yang kita lakukan ini bukan pekerjaan milik sendiri, melainkan pekerjaan kepunyaan Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Tuhan Yesus tidak merasa bahwa apa yang dilakukannya adalah pekerjaannya sendiri. Ia melihat itu sebagai pekerjaan Bapanya yang tentu saja telah mengutusnya. Nah, integritas Tuhan Yesus terletak pada ketaatan dan juga komitmennya kepada Bapanya yang mengutus Dia. Oleh sebab itu, inilah jawaban kita menjadi pekerja Kristus yang meneladani sikap teladan Tuhan Yesus itu sendiri, dan selamat menjadi jawaban. Jadilah pekerja Kristus yang melakukan kehendak Bapa yang mengutus kita. Tuhan Yesus berkati. Soli Deo Gloria. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Besar Tuhan, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, oleh pengasihan-Mu dan kehendak-Mu yang suci, kami boleh berhikmat di dalam firman yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami juga boleh memasuki minggu yang baru, 14 Juni 2020. Kami berhimpun keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga, untuk mengucapkan puji-pujian dan syukur karena segala kebaikan Tuhan kepada kami. Tuhan sudah memberi hidup, memelihara, melindungi kami setiap hari. Tuhan juga sudah menolong kami di dalam segala susah dan sukacita kami. Tuhan pun sudah menghibur dan mengajar kami dengan firman dan Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan, siapa dapat menghitung segala kebaikan-Mu kepada kami? Sebagaimana seorang bapa yang mengasihi anaknya, Tuhan sudah mengasihi kami. Karena itu kami memuji dan menghormati nama-Mu yang suci dan berterima kasih sampai selama-lamanya. Oh Tuhan Yesus Juru Selamat kami, sertailah kami senantiasa dengan kasih-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Tolonglah kami melepaskan yang jahat dan menanggalkan tabiat lama, serta memakai tabiat baru oleh kuasa Roh Kudus. Tolonglah sekalian orang, terutama sidang jemaat-Mu di seluruh dunia, secara khusus jemaat-Mu GKE Immanuel Kumai ini. Peliharalah hamba-hamba-Mu, agar mereka dapat mengabarkan firman-Mu dengan benar, dan jemaat-Mu dikuatkan di dalam percaya. Berkatilah tiap-tiap rumah tangga Kristen, dan kuatkanlah sekalian Bapak Ibu supaya memimpin anak-anaknya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berilah kuasa dan berkat kepada pemimpin-pemimpin negara kami, agar mereka benar dan adil dalam tugasnya serta bertanggung jawab terhadap Tuhan yang di atas segala raja. Berilah pertolongan kepada bangsa-bangsa yang menderita, secara khusus pada saat ini di tengah COVID-19 yang terus dan terus mewabah. Oh Allah yang sungguh teramat baik, nyatakanlah kuasa-Mu kepada kami, nyatakanlah damai-Mu kepada sekalian orang, karena tak ada jalan yang lain yang dapat menyelamatkan. Berilah juga tanam-tanaman subur dan berhasil. Berkatilah segala usaha yang berkenan kepada Tuhan. Kasihanilah janda dan yatim piatu. Tolonglah segala orang yang berkekurangan. Hiburlah yang berduka cita dan yang sakit. Kasihanilah mereka yang menghadapi kematian. Bapa yang sungguh teramat baik, untuk segala pergumulan kami dalam menghadapi masa-masa yang sulit seperti ini pula, kami memohon penyertaan-Mu, kami memohon kekuatan-Mu yang menghibur, menguatkan kami, agar kami boleh menghadapinya dan terus-menerus mengandalkan kasih setia Tuhan. Dengar dan terimalah permohonan doa kami demi nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Dan adapun nats pengantar persembahan syukur kita itu terambil dari Maleaki pasal 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita berdoa. Segala pemberian yang baik berasal daripadamu, oleh sebab itu mendatangkan sukacita dan ucapan syukur kami. Kami akan memberikan persembahan syukur kami, biarlah senantiasa boleh dipergunakan sebaik-baiknya, secara khusus di tengah kehidupan jemaat-Mu GKE Immanuel Kumai ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengiringi persembahan syukur kita dengan mengangkat pujian kita dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 199, bait pertama hingga baitnya yang kedua. Begitu banyak waktu yang berubah, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasih kepada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terbilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bangkit berdiri dan menerima berkat Tuhan, kembali kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264, bait pertama hingga baitnya yang kedua.
Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.